في السماء يؤتي أكله كل حين. Dan kemudian beliau berguru kepada Syekh Ahmad sampai ditakdim sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, dan termasuk salah satu khalifahnya. Sidi Thayyib Sufyani termasuk salah satu daripada khalifahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Beliau bibit yang baik. Sidi Thayyib Sufyani bibit yang baik, berguru kepada guru yang baik. Sama kayak bibit pohonan yang baik, kalau ditanam di tanah yang subur maka akan bermanfaat. Inilah pengajarannya sampai salah satu cucunya ada yang membawa. ولله الحمد ذرية صالحة حملت لواء الدعوة من بعده وتحملت عناء الخدمة في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا نحن اليوم في بيت ينسب إلى سيدي طيب السفياني من ذرية مباركة، سيدي علي وسيدي محمد وحبيب لقمان، كل هؤلاء وعلى رأسهم سيدي علي أول من جاء إلى هذه البلدة الطيبة. جاء لا يبحث عن شيء، لا على مال ولا على دنيا ولا على جاه، إنما جاء ليعلم الناس الخير، جاء ليوصل الناس بالله، جاء ليدلهم على الله، جاء ليخرج الناس من وحل الدنيا ومن أوساخها إلى التعلق بحضرة الحق تبارك وتعالى. Dan dari pohon yang mulia ini, Sidi Thayyib As-Sufyani, lahirlah anak-anak keturunan yang luar biasa. Yang mana sekarang kita sedang berkumpul di rumah salah satu orang yang bernasab kepada Sidi Thayyib As-Sufyani, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Hasan, Al-Habib Ali, Al-Habib Umar. Cucu dari orang dari lumpur yang kotor menuju derajat yang tinggi yang dibersihkan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan beliau. Beliau datang untuk menjadi perantara kepada orang-orang Indonesia seperti kita, agar supaya mengenal Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, membawa kita kepada Rasulullah SAW, kemudian membawa kita kepada Allah. Itu tujuan beliau. Beliau nggak punya kenalan satupun di Indonesia ini. Datang ke Indonesia, beliau bahkan bawa harta sendiri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang dipilih jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita terus istiqamah jadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير حتى الحوت في البحر يستغفر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث: أن من سن منكم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يعلم الناس الخير بهذه الأحاديث التي رويناها. فجاء سيدي علي ودخل إلى هذه البلدة لا يعرف فيها أحدا، متوكلا على الله، مستعينا بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمدا من حضرة الشيخ سيدي أحمد التجاني، فمكنه الله وجعله زرعا طيبا، فأنتج لنا ذرية صالحة، وترك لنا سيرة طيبة يجتمع الناس على ذكر الله وعلى عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى توحيد الله وعلى محبة رسول الله وعلى اتباع الشيخ سيدي أحمد التجاني، فذلك كله في مثقال حسناته. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengajarkan orang kebaikan seperti Sidi Thayyib Sidi Ali bin Abdullah Thayyib. Apa katanya? Beliau mengatakan hadis kullu syai' yastaghfiruna liman yu'allimun nas al-khair. Segala makhluk hatta al-hud fil bahr. Semua makhluk beristighfar
beristighfar untuk orang yang mau ngajak orang kepada kebaikan. Kalau kita mau dapat istighfarnya semua makhluk Allah, sampai cacing yang ada di dalam laut ikut beristighfar kepada orang yang mau mengajak orang kepada kebaikan. Ya, ini basyiran dari Rasulullah SAW. Dan juga disebutkan di dalam hadis lain, di antara banyak hadis, siapa yang mengamalkan perkara yang baik, mengajarkan orang perkara tersebut, orang tersebut ikut daripada apa yang diajarkan, maka dia dapat pahala yang mengamalkannya. Ini yang dibawa sama Sayyidina Ali. Sayyid Ali datang dari Madinah ke sini cuman ingin membawa niat, ingin mengajak orang mentauhidkan Allah, mengatakan la ilaha illallah, ingin mengajak orang untuk istiqamah berzikir kepada Allah, istiqamah beristighfar, mengajak kita untuk betul-betul membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mengajak orang-orang di Indonesia biar mendapatkan madad mulianya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan terbukti hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanaman tersebut beliau datang cuma niat itu, mengajak orang kepada kebaikan, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu suburnya manfaat beliau di Indonesia, begitu hebatnya, dan melahirkan keturunan-keturunan yang meneruskan perjuangan beliau, terus mengajak orang kepada tarekat mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويقول الحق تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جاء رجل واحد واليوم نجتمع مع المئات بسببه. جاء رجل واحد واليوم هناك زوايا كثر تنتمي إليه. جاء رجل واحد واليوم هناك أناس كثر يثنون عليه، وهذا كله يجمع له لأنه كان متسببا في هذا الخير. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurallah yansurkum. Kalau engkau yusabbit aqdamakum, kalau engkau menolong Allah, maksudnya membela agama Allah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, engkau akan terus dikawal sama Allah Subhanahu wa taala, akan terus dilindungi nama Allah, terus dibela sama Allah Subhanahu wa taala, akan dikuatkan pijakanmu di dalam melangkah menyebarkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Datang satu orang ke Indonesia, sekarang kita kumpul berapa ratus orang, sekarang kumpul berapa ratus orang, dan telah lahir berapa banyak zawiyah di Indonesia ini karena sabab datang satu orang tersebut. Semua orang yang berzikir, bertaalluk kepada tarekat Tijani di Indonesia, itu catatan kebaikannya, catatan pahalanya, termasuk kita semuanya ada di dalam sahifahnya Sayyid Ali At-Tayyib, ada di dalam sahifahnya beliau. Maka hendaknya kita meniru keikhlasan beliau di dalam memperjuangkan agama Allah, di dalam memperjuangkan tarekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنقول له ولأمثاله من حملوا لواء الدعوة وصبروا على متاعب الزمان واختاروا أصعب الطرق تقربا وتعبدا إلى الله تبارك وتعالى، نحن اليوم في هذه الزاوية ومن هذا المنبر نقول لهم قد ربح البيع، قد ربح البيع. نعم، بعتم الدنيا بالآخرة واشتريتم الآخرة، واليوم نشهد بأنكم قد بلغتم عن رسول الله وبلغتم عن الشيخ سيد أحمد التجاني، وأن اليوم الحمد لله هناك مدارس وهناك زوايا وهناك أناس كلهم صاروا أتباعا لهذه الطريقة وكان السبب منكم، فجزاكم الله خيرا. Beliau mengatakan yang maknanya adalah di antara kira-kira siapa orang mau jadi pedagang yang untungnya banyak, siapa yang mau jadi rabihat yang untungnya banyak, maka ikut orang seperti beliau Syed Ali, beramal karena Allah Subhanahu, mengerjakan sesuatu memang betul cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian enggak bakalan mulus begitu aja, pasti ada ujian, kemudian sabar terhadap ujian dan tetap berpijak melangkah istiqomah di dalam mensiarkan kebaikan, meskipun dialah orang yang untungnya banyak, dialah orang yang sukses, dialah orang yang kalau dagang untungnya berkali. Itulah orang-orang berhasil, itu
Itulah orang-orang untung yang melangkahnya karena cari ridha Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas apapun konsekuensi mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. وجاء الدور علينا فيجب كذلك نحن أن نكون مستنين بسنة هؤلاء نسير على الدرب الذي ساروا عليه، أن نقدم ولو شيئا بسيطا من هذه الدعوة ونسير على نهجه بالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، جعل الدين وما فيه من أحكام ومن شرائع لو لم تكن المعاملة الطيبة قال الله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأصل المعاملة الطيبة بين الناس، وأن ندعو الناس إلى هذا الخير حتى ننال ما نالوه هؤلاء ونكون خير خلف لخير سلف. Dan kita ambil pelajaran dari beliau, bagaimana cara beliau datang karena Allah, berinteraksi, sabar dan lain sebagainya. Ambil pelajaran. Tidak mudah. Yang telah dijalankan oleh beliau tidak mudah. Yang dijalankan oleh Sayyid Ali itu tidak mudah, tapi dialah orang sukses. Dialah orang berhasil. Ya. Pasti beliau itu datang bukan cuma membawa ilmu, akan tetapi membawa adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din al-muamalah. Agama itu adalah bersosialisasi. Yang dibilang orang ahli beragama adalah orang yang ahli di dalam bersosialisasi. Pasti beliau Sayyid Ali orang yang ahli di dalam itu. Ad-din al-muamalah. Sosialisasi beliau berhasil. Ya, berhasil sampai membawa orang banyak kepada tariqah ini dan melahirkan terus tambah dan tambah terus orang yang mengikuti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dengan wasilahnya beliau Sidi Ali At-Tayyib هذا. فنحمد الله على عطائه ونحمد الله على جوده وكرمه. كما لا أنسى ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأسرة الكريمة، أبناء سيدي علي وسيدي محمد، فردا كل باسمه وكل بعظيم واسمه، والحاضرين جميعا على هذا اللقاء الطيب المبارك. اجتمعنا فيه ليس بيننا وبينكم إلا المحبة في الله، ليس بيننا وبينكم إلا إعلاء كلمة الله، ليس بيننا وبينكم إلا الاجتماع لأداء صلاة أو ذكر الله تعالى أو قراءة آيات من كتاب الله العزيز الحكيم. فإن وفقنا الله لهذا فاعلم أننا ولله الحمد على الضرب الصحيح وعلى الطريق المستقيم، فنسأل الله أن يثبتنا على ذلك. Dan beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadiah takdir pada malam hari ini. Takdir diperjumpakannya kita dalam kebaikan, dan khususnya beliau berterima kasih kepada keluarga besar Al-Habib Ali At-Tayyib, satu persatu dengan sesuai dengan namanya, sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan perjuangannya untuk meneruskan perjuangan datuknya. Dan juga beliau berterima kasih kepada antum semua, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita tidak diperjumpakan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperjumpakan kita kecuali karena untuk mengagungkan nama Allah. Tidak dipertemukan kita kecuali untuk mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah anugerah yang luar biasa. Maka beliau mengatakan semoga antum semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perjumpaan ini. Amin. Wa usi nafsi al-ammarata bis-su' wa ikhwani alladhina ijtama'na ma'ahum fi hadha an-nahj al-mubarak, nahj Sayyid Ahmad At-Tijani, التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبوصايا الشيخ سيد أحمد التجاني، ومن وصاياه ومن أسس هذه الطريقة الإخلاص في العمل لله، والمحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة إلا لعذر شرعي، وطاعة الوالدين، واجتناب الكبائر من الآثام. ويقول الشيخ سيد أحمد التجاني موصيا تلاميذه بأن العبد غير معصوم، فمن وقع في معصية فعليه بالإسراع بالتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. جعلني الله وإياكم ممن يعودون إلى الله ويتوبون إلى الله ويعترفون إلى الله بذنوبهم فإن الله غفار تواب رحيم. Dan aku berwasiat kepada pribadiku sendiri, kata beliau, dan kepada semua yang hadir, hendaknya kita senantiasa selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan terhadap sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita ikhwan berpegang kepada wasiat-wasiatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, yang itu enggak keluar semuanya dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara wasiat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an yang disampaikan beliau, yang pertama tadi beliau sampaikan, hendaknya kita selalu ikhlas di dalam beramal. Hendaknya kita selalu ikhlas di dalam beramal. Ini yang pertama. Ini kunci. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai dalam hidup ini kita sempat meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai, ini wasiatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga adalah jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita. Kalau itu pernah terjadi, cepat-cepat kita minta maaf sama orang tua kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah jauhilah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Kalau kita kemudian akhirnya dapat musibah melakukan dosa, fabadir faasri, maka segeralah kita kembali kepada Allah, ngaku kepada Allah. Ngaku kepada Allah, sebutkan dosa kita, kemudian minta taubat, minta diterima taubat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini malam kita malam kembalinya kepada Allah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam adalah malam taubatnya kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diterima taubat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Ahmad, hamba itu tidak maksum. Abad ghaira maksum, kita enggak terjaga. Kita semua pembuat dosa, kita enggak terjaga. Mudah-mudahan ini malam taubatnya kita diterima oleh Allah. Wa an nuhafiz ala ba'dina al-ba'd, an natafaqad al-ikhwan wa an nu'ammir az-zawaya bi dhikri Allah ta'ala. Wa ma kadhalika ushaddidu wa usi bihi ikhwanana mahabbata ahli al-bayt. Fa ha'ula'i wadi'atu Rasulillah fil muslimin. Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, إني تارك فيكم 2 وفي رواية ثقلين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي كتاب الله وعترة آل بيتي فانظروا كيف تخلفون فيهما. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل البيت خيرا فالمحب لهم محب لرسول الله والمكرم لهم مكرم لرسول الله والمتبع لهم متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمروا بمعروف ونهوا عن منكر. Dan juga hendaknya kita saling menjaga sesama ikhwan. Saling menjaga itu maksudnya apa? Kalau enggak hadir wazifah kita cari, enggak hadir halal kita cari, oh fulan ada di mana, dan kita saling meramaikan, itu tanda cinta kita sama ikhwan. Kalau enggak ada wazifah kita cari. Kemudian kita meramaikan zawiyah. Dan juga di antara pesan beliau adalah hendaknya kita memuliakan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan rumah adalah ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ahlul bait itu adalah titipannya Nabi Muhammad, wadi'ah. Titipan Rasul nitip buat kita, amanah titipannya Nabi Muhammad SAW buat orang-orang Islam, buat orang-orang yang beriman. Maka Rasul SAW bersabda di dalam hadis, aku meninggalkan kepada kalian 2 hal, yang kalau kalian berpegang terhadap 2 hal tersebut, inti kagak bakalan nyasar ke surga, bakalan nyampe inti ke surga, kata Nabi Muhammad SAW. Apa? Yang pertama adalah kitabullah, kitab Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah itrati, anak turun aku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka tanyakan, kata beliau tadi, tanyakan kepada diri kalian masing-masing, sebab apa, bagaimana kalian ini memperlakukan amanat tersebut. Bagaimana kalian memperlakukan warisannya Nabi Muhammad SAW tersebut? Kalau kira-kira kurang baik kita memperlakukan Al-Quran, perbaiki. Kalau kita kira-kira kurang baik memperlakukan Ahlul Bait, perbaiki. Karena orang yang mencintai Ahlul Bait hakikatnya mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang yang memuliakannya hakikatnya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Wa afdalu ma akhtimu bihi هو الذي افتتحت به آيات من ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dan aku menutup pembicaraan aku dengan sebaik penutup sebagaimana aku membukanya dengan sebaik pembuka. Beliau membuka tadi dengan ayat Quran dan ditutup juga dengan pembacaan ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran penutup mau'izah beliau adalah fi buyutin azinallahu, di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan antuzkara anturfa'u wa yuzkaru fiha ismuhu, di dalam rumah-rumah yang Allah izinkan untuk disebutkan, dizikirkan, diangkat nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di rumah-rumah tersebut orang-orangnya istiqamah, bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik di pagi hari dan sore hari. Mereka lah laki-laki, orang-orang yang tidak ditipu, enggak ketipu sama dunia, enggak ketipu sama dagangan mereka, enggak ketipu sama dunia mereka. Mereka mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada dunia mereka. Mereka lebih memilih berzikir kepada Allah, lebih memilih melaksanakan salat, menjaga salat dan melaksanakan zakat, ya, ketimbang daripada tipu dayanya dunia. Jadi kalau berbenturan waktunya salat, mereka salat, waktunya zikir, mereka zikir, waktunya sedekah, mereka sedekah. Itulah mereka orang-orang yang enggak ketipu sama dunia. Apa alasan mereka melakukan itu? Mereka takut terhadap hari di mana hari tersebut hati sudah bolak-balik, orang pada ketakutan, mata orang pada kebingungan di hari tersebut. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan terus kepada mereka atas apa yang mereka amalkan. Agar supaya Allah membalas kepada mereka atas apa yang mereka amalkan, dan Allah Subhanahu wa taala yajziyallahu ahsan ma amil. Dan Allah menambahkan balasan tersebut dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebaik-baik orang yang zat yang memberi rezeki. Jadi alasan Allah Subhanahu wa taala kalau mau ngasih anugerah kepada kita, memberi rezeki kepada kita, memberi sesuatu yang lebih kepada kita, maka kita dibikin sama Allah enggak ketipu. Enggak ketipu dalam urusan ibadah kita, enggak ketipu sama dunia kita. Itu maksud kira-kira daripada ayat tadi. Sadaqallahu maulana al-azim. Ja'alni wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربه يعتمدون وإليه يلجؤون ومنه يسألون وعلى بابه واقفون إنه سميع قريب مجيب الدعوات. نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة التي اجتمعنا فيها لإحياء ذكرى شيخ من شيوخ الطريقة التجانية، من سيد طيب السفياني إلى سيد علي إلى سيد محمد إلى سيد لقمان إلى كلهم حتى الحاضرين منهم في هذا البيت، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتغمد من انتقل إلى رحمته برحمته الواسعة، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يجعل هذا في مثقال حسناتهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم منيرة بنورك، اللهم انزل عليهم النور والسرور، واجعل مقاماتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومع شيخنا أبي العباس الأحمد التجاني. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واجمعنا معهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعل من أبنائهم وأسرهم خير خلف لخير سلف يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل منهم العلماء، واجعل منهم الفقهاء، واجعل منهم المتصدقين، واجعل منهم الدعاة، واجعل منهم ممن يجمعون المسلمين على طاعة الله.
اللهم للحاضرين جميعا بلغ مقاصدنا ومقاصدهم، يسر أمورنا وأمورهم، اغفر ذنوبنا وذنوبهم، استر عيوبنا وعيوبهم، اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم بارك في عيالنا وعيالهم وأزواجنا وأزواجهم، اللهم شاف مرضانا ومرضاهم، وعاف مبتلانا ومبتلاهم، وبلغ مقاصدنا ومقاصدهم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إن عبادك الضعفاء المحتاجين اللاجئين لبابك الكريم، وأنت السميع العليم. اللهم لا تردنا خائبين، واستجب لنا في كل وقت وحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافر إلا حفظته ورعيته، ورددته لأهله سالما غانما معافى، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا الآخرة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من تلاميذ الشيخ سيدي أحمد التجاني المقبولين في حضرته بأسمائنا وصفاتنا. اللهم أكرمنا برؤيته في الدنيا وبصحبته في الآخرة، واجعلنا من أتباعه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك من زوال النعم بعد استحقاقها، ونعوذ بك من سوء المنقلب. اللهم من أرادنا بسوء وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، ورده على أعقابه مذموما مخذولا مدحورا، بقوتك يا قوي يا عزيز يا عليم يا حكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما، لا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، واختم لنا بما ختمت به لعبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. يا الله 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 يا عالم يا حكيم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لجأنا إلى بابك العظيم، لنا حوائج كثيرة لا تخفى عليك ولا تعجزك. اللهم كانت له حاجة في نفسه وفي مرضاتك، اللهم يسر له في حاجته، اللهم يسر له في حاجته، اللهم يسر له في حاجته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair jaza apa yang sudah beliau Syarif Tahir bin Syarif Muhammad At-Tijani rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, sebelum melanjutkan ke penceramah selanjutnya, ini ada pengumuman. Ada yang kehilangan dompet, dompet. Ada yang kehilangan dompet, namanya Pak Jarwanto, rombongan dari Surabaya. Isi dompet KTP atas nama Jarwanto dan SIM dan STNK. Bagi yang menemukan, udah ketemu. Udah. Oh, udah ada, alhamdulillahirabbil alamin.
Yang sudah mengembalikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam segala urusannya dan dikabulkan cita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus untuk acara selanjutnya, ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Syekhuna wa Murabbina Kiai Haji Zainul Arifin Zainul Arifin Zain rahimahullah ta'ala. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa ja'alana min ummati wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin wa khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'da syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadail yu'adhamu biyal ajru wal hasanat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana bi abwaabir ridha taysir wa tughliqu biha anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira anta waliyyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sangat saya muliakan dan saya hormati Syarif Sayyid Syarif Tahir bin Muhammad At-Tijani dari Aljazair. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan rohani jasmani, selalu memberikan nasihat dan tidak henti-hentinya memberikan berkah-berkahnya kepada kita semua. Juga yang sangat saya muliakan keluarga besar dari Syed Ali At-Tayyib, juga keluarga besar dari Habib Lukman. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan semua urusan, diberikan kekuatan oleh Allah bisa meneruskan perjuangan yang telah diukir oleh kakek beliau sampai Thariqah Tijaniyah bisa berkembang begitu pesat seperti yang telah kita saksikan sampai hari ini. Juga tidak lupa kepada para muqaddam
Toreko Tijaniyah yang hadir maupun yang mungkin mengikuti siaran langsung, mobil khusus Hadratus Syekh Raden Jayaji dan samping Garut, dari Garut juga semua kawan-kawan muqaddam yang tidak bisa kami sebutkan tapi tidak mengurangi hormat kami. Semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat, juga diberikan kemudahan oleh Allah bisa menyebarkan Toreko Tijaniyah di seluruh Indonesia bahkan dunia. Amin. Allahumma. Kita kepada para mukhibin, para ikhwan, para mukhibin dan siapapun yang hadir, semoga melalui kumpulan malam hari ini kumpulan yang bisa sangat kita harapkan menjadi sebab turunnya syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barakah dari Sidi Abdul Abbas Ahmad At-Tijani, juga mudah-mudahan di majelis-majelis yang menjadi turunnya sebab turunnya ampunan Allah, rahmat Allah, majelis yang menjadi kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang sangat saya hormati, ini ada banyak pembicara, mungkin ya karena saya juga dituntut ada sepatah buat apa yang akan disampaikan. Seperti acara malam hari ini adalah acara peringatan Isra wal Mi'raj, sekaligus peringatan hal dari Syekh Ali At-Thayyib dan Syekh Muhammad bin Ali At-Thayyib As-Sufyan. Baiklah, untuk Isra dan Mi'raj ini semua insya Allah kawan-kawan semua, Isra sering kita dengar itu adalah perjalanan malam. Memang sejarah mencatat dan juga telah diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi Isra ini adalah benar adanya. Apa Isra minal masjidil haram ila masjidil aqsa? Perjalanan malam yang kalimatnya oleh subhana, yang tidak bisa dinalar, perjalanan malam yang tidak masuk akal. Ini disebutkan di beberapa kitab. Jadi ini perjalanan malam, tempat tidur Nabi itu sampai kembali masih kelihatan, masih terasa. Padahal perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ini kalau zaman dulu itu ditempuh dengan kendaraan onta atau kuda, padahal itu jaraknya kurang lebih 1230 sekian kilometer. Kalau Surabaya Jakarta aja, Makkah wal Madinah itu 430 kilo. Itu ditempuh via tol, bus kecepatan 100, itu 5 jam sampai itu biasanya kalau dulu itu 1 bulan. Tapi ini hanya semalam. Ini luar biasa. Subhanalladzi asra ya 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian Mi'raj ini lebih di luar nur juga, di luar dari Masjidil Aqsa ila sama istam wa ila sidratil muntaha wa ila mustawa. Ini adalah jarak ma bainas sama'i ila sama'il ukhra masiratu khamsimi'ati amin. Jarak langit satu ke langit yang kedua itu memakan perjalanan 500
500 tahun. Oh, niki Sadik mau keluar karena mobilnya terhalang. Ada mobil Hyundai putih. Hyundai putih yang punya mobil Hyundai putih, uh, mohon bantuannya. Hyundai putih, karena mobil Syarif tidak bisa keluar. Hyundai putih. Siapa? Sudah ya? Oh ya, alhamdulillah sudah ada di. Nah, jadi kembali lagi, ini perjalanan yang sudah sangat familiar. Mungkin apa sih pelajaran yang dapat kita petik di dalam kita mengajarkan peringatan Isra wal Mi'raj? Yang pertama, mungkin kita bisa lihat dari ayat surat Al-Isra tadi, di antara tujuan Allah mengisra mi'rajkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min ayat. Allah ingin memberi taukan secara khusus kepada Nabi, secara umum kepada semua manusia, akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Ingat, peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang amat sangat berat, tahun yang paling berat dijalani oleh baginda Nabi. Makanya dalam sejarah disebut Amul Husni, tahun kesedihan yang teramat sangat dalam. Dalam satu tahun Nabi ditinggalkan orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi, paling melindungi kepada Nabi, paling membantu kepada Nabi di dalam menyebarkan agama Allah, pertama pamannya Abu Thalib. Ini yang telah mengasuh mendidik beliau sejak usia 8 tahun sampai naik ke pelaminan, sampai itu belum melindungi dari tekanan kaum kafir Quraisy. Kemudian selang 6 bulan berikutnya, istrinya yang tercinta Khadijatul Kubra bintu Khuwailid ini selain menopang dalam hal dana, ini wanita paling kaya. Beliau juga wanita yang teramat sangat disegani. Peristiwa yang ketiga, ketika sudah terdesak Nabi begitu tidak kuat tekanan-tekanan, akhirnya beliau berpindah untuk menyebarkan Islam ke kota Mekah yang terdekat, yaitu di kota Taif. Taif itu makanya ada mikot di situ. Mikot yang melalui Taif itu Qarnul Manazil. Jadi yang Mekah itu ada 5 mikot. Berali atau Dzulhulaifah, ada Ji'rana, ada Hudaybiyah, ada Takim, ada Qarnul. Jadi Nabi datang ke Taif pun bukannya mereka menerima atau menyambut dengan baik, justru cuma lebih kejam daripada orang Mekah. Inilah demi Allah yang begitu cintanya kepada Nabi, ingin menghibur Nabi, sekaligus memberitahukan kamu jangan takut, Tuhan kamu maha besar, Tuhan kamu maha kuat. Tetap bersadarlah, berharaplah, bergantunglah kepada Allah. Liyuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan secara khusus kepada baginda Nabi akan kemahakuasaan Allah secara umum kepada kita semua. Karena itu tetap bergantunglah, berharaplah, bersadarlah kepada Allah. Makanya ada satu hadis di dalam kitab Yaqutul Faridah, syarah dari Al-Yaqutul Faridah.
Nah, tadi sudah salaman ya sama Syarif. Mohon. Amin. Tadi ya, dilanjut ya. Ini peristiwa Isra Mi'raj yang pertama, Allah ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah agar siapapun jangan resah, gelisah, jangan khawatir, jangan takut kalau kita ini sudah berserah, bergantung, berharap kepada Allah. Makanya siapapun yang hatinya telah diberikan oleh Allah berserah diri dalam segala urusan kepada Allah, maka orang itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Di dalam kitab Durratul Kharidah, syarah dari Al-Yaqutatul Faridah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunyah. Arba'un la yu'tihinnallahu illa man ahabbah. Ada empat perkara ini tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. As-sumtu, diam dari berkata yang tidak berguna. Yang kedua, wattawakkul 'alallah, berserah, bersandar, berharap, bergantung kepada Allah. Yang ketiga, wattawadhu, tidak merasa lebih baik dari siapapun. Yang keempat, wazuhdu fid dunya, siapapun yang hatinya diberikan empat perkara ini, diam dari berkata yang tidak berguna, hati selalu berserah, bergantung, bersandar kepada Allah, tidak pernah merasa lebih baik daripada siapapun, dan tidak cinta terhadap dunia, tidak cinta terhadap dunia, alias zuhud itu tidak harus miskin, zuhud itu tidak harus berpakaian compang-camping, harus gelandangan, tidak. Hati kita ini tidak berat menjadi dunia ini sebagai sarana untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini zuhud kita tidak berat dengan dunia kita. Jadi ambil dunia untuk membangun kejayaan akhirat. Wabtaghi fima ataqallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Ingat, membangun akhirat ini membutuhkan dunia. Cari dunia, tapi setelah dapat, jadikan kendaraan kamu, sarana kamu untuk memperjuangkan syariat Allah, syariat Rasul, dan ajaran Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. As-sumtu, ini yang pertama. Kenapa ini yang penting? Diem. Coba, kunci semua masalah ini ada di diem. Di dalam kitab Suhufu Musa disebutkan satu hadis qudsi. Ya ibna Adam, idza aradta
idza wajadta qasawatan fi qalbika wa saqaman fi badanika wa khirmanan fi rizqika wa naqisatan fi malika fa'lam annaka qad takallamta marratan fi malayanika. Ini Allah berfirman, wahai manusia, kalau kamu menemukan di dalam hatimu ini keras. Gimana menemukan hati keras? Sulit menerima ilmu yang bermanfaat, sulit menerima nasihat. Dan kamu menemukan sakit di dalam tubuhmu, sering loro-loron, sering sakit-sakitan. Wa khirmanan fi rizqika, rizkimu terhalang. Wa naqisatan fi malika, hartamu berkurang. Penyebabnya cuma satu, fa'lam annaka qad takallamta marratan fi ma la ya'nika. Ketahuilah sesungguhnya kamu itu telah berbicara sekali yang tidak berfaedah. Itu berbicara sekali sudah memberikan pengaruh yang sangat besar. Hati menjadi keras, badan menjadi sakit, rezeki menjadi tersumbat, dan harta semakin menyusut. Ya berbicara, tapi berbicara yang baik. Fal yakul khairan, kalau tidak bisa aulias yasmuhim. Luqmanul Hakim diberikan pangkat yang tinggi oleh Allah. Diterangkan oleh Syekh Abdul Latif As-Samarqandi dalam kitab Kamil Ghafilin, qila bi Luqmanul Hakim ma ballagha hika manar. Wahai Luqman Hakim, apa yang bisa menyampaikan kepada engkau apa-apa yang telah kami ketahui? Engkau mempunyai kedudukan yang tinggi di sini. Ini apa penyebabnya? Qala sidqul hadis wa adaul amanah wa tarku ma la ya'ni. Aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena tiga. Satu, berbicara jujur. Dua, menyampaikan amanah. Yang ketiga, ini yang kita maksud, wa tarku ma la ya'ni. Aku meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah untuk. Kembali lagi, yang pertama hikmah Isra wal Mi'raj, bicaranya masih ada. Yang kedua adalah apa hikmah di balik Isra Mi'raj ini? Allah satu diantaranya menunjukkan kepada kita betapa tinggi kedudukan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu, dan itu kita bangga. Kita bangga, Nabi kita, panutan kita adalah manusia yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang sampai dipanggil menghadap banyak nabi. Ini kepangkatan baginda Nabi. Makanya jangan bosan, jangan pernah lupa untuk berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu. Siapa yang lupa berselawat kepada Muhammad nasya salata alaiya faqad akhta'a tariqal jannah. Kata Nabi, siapa yang lupa berselawat kepada aku, maka dia orang yang salah dalam menempuh jalan ke surga. Artinya kita nggak akan bisa sampai surga kalau kita lupa berselawat. Jangan bosan berselawat. Kata Nabi lagi dalam kitab Anatul Talibin, kitab Takrib disebutkan, man aksara salata alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhlukatihi ayastaghfiru lahu ba'da wafati. Siapa yang banyak berselawat padaku,
Di saat hidupnya, maka setelah mati Allah akan perintahkan semua makhluknya untuk memintakan ampunan dosa kepada di sampai hari dia pengen terus didoakan setelah kita mati perbanyak bersoal. Ini hikmah dibalik Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, apa pelajaran yang dapat kita ambil? Isra wal Mi'raj ini bukti Allah sangat cinta sekali kepada umat Nabi Agung Muhammad SAW. Sangat cinta kepada kita. Allah berikan satu hadiah yang terindah. Semua perintah Allah ini anugerah. Karena Allah nggak ambil untung. Allah nggak dapat rugi kalau kalian nggak kerjakan. Allah juga dapat untung kalau kalian mengerti. Ini fadl, rahmat minal. Semua yang diperintah. Lebih-lebih perintah. Ini satu-satunya perintah yang tidak diberikan melalui malaikat. Tapi Nabi dipanggil langsung menghadap Allah Subhanahu. Ini hadiah khusus untuk kita umat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa hadana ila tariqati khatmil awliya. Dan Allah juga menuntun kita, menunjukkan kita mengikuti jalan Syekh Tijani. Siapa Syekh Tijani? Manusia yang paling dicintai baginda Rasul, melebihi kecintaan beliau kepada putra putri, karena ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah bil Islam, alhamdulillah bil iman, alhamdulillah bi Rasulillah, alhamdulillah bi Sayyidi Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, alhamdulillah bi Sayyidi Ali At-Thayyib, alhamdulillah bi Sayyidi Muhammad, alhamdulillah bi Sayyidi Luqman. Perintah sholat. Makanya apa manfaat kita mengadakan? Diingatkan kembali, kita diperingatkan. Ayo kita kembali kepada, ayo banyak berselawat, ayo kita ikuti jalur Nabi. Dan yang ketiga, perintah Isra Mi'raj ini adalah hadiah jaga sholat kita. Ini perintah khusus, tidak sembarangan. Ini melalui peristiwa yang menggemparkan dunia. Hampir seluruh seisi kota Mekah niku ketika Nabi datang Isra Mi'raj tidak membenarkan hanya satu, Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Yang lainnya masih tanya, ada apa, ada kok bisa? Kalau sudah tidak, kalau apapun yang dikatakan Muhammad, sodakah, sodaktu. Makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq. Ini sholat. Marilah kita jadikan momen peristiwa Isra Mi'raj ini momen kita memperkuat fondasi agama kita. Kita kuatin lagi melalui sholat. Jadi yang sholatnya kemarin mungkin ada yang tidak sholat. Ayo kita sholat. Mungkin ada yang tidak genap 5 kali. Ayo. Mungkin ada yang belum bisa berjamaah 5 waktu. Ayo. Mungkin yang sudah berjamaah. Ayo kita tingkatkan kualitasnya. Lewat kita semakin menjaga kehati-hatian kita, kekhusyuan kita, keikhlasan kita. Sampai kapan? Sampai kita pun dipanggil pulang kepada Allah. Ini mi'rajul mu'min ila rabbih adalah sholat. Kalau Nabi mi'rajna Isra'il walmi, kita ini diberi sholat. As-sholatu munajatun, munajat, as-sholatul mahallul munajat wa ma'danul musabat. Di dalam kitab hikam sholat itu tempat munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Wa ma'danul musabat, tempat Allah dengan hambanya saling berkasih sayang. Dalam sholat akan menjadi terbuka hati, menjadi lapang, menjadi terang. Ini semuanya di dalam sholat.
Kalau ingin tahu ada apa dengan sholat, Imam Nawawi menjelaskan pernyataan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nash'ul Ibad membawakan satu hadis, as-salatu imaduddin wa fihi asratu fisalin. Salat ini adalah tiang agama dan di dalam salat ada 10 manfaat. Satu, zainul wajhi. Salat membuat wajah kita terlihat cerah, ceri, bandingkan wajah orang yang salat dengan yang tidak salat, sungguh jauh berbeda. Yang kedua, salat itu adalah wa nurul qalbi, menjadikan hati kita ini menjadi terang. Kalau terang, hati kita menjadi lapang. Yang tertutup menjadi terbuka. Tidak ada kesusahan, kesedihan. Yang ada adalah ketenangan. Sholat. Kalau nggak sholat, tidak bisa tenang. Gimana mau tenang, hati kita gelap. Rumah aja kalau gelap, tidak bisa tidur ya. Sulit, tidak bisa ngapa-ngapain. Yang ketiga, wasyihatul badani. Sholat membuat badan ini saya kirain yang sehat itu olahraga doang. Sholat. Ikum fasalli fa inna salataka ma'al qiyam syifa'un. Kalau bisa berdiri, berdiri. Nabi menyuruh berdiri. Kemudian lakukan sholat, sesungguhnya sholat dengan berdiri syifa'un. Itu obat dari semua. Beruntung Anda yang masih bisa berdiri, jangan sholat dengan duduk. Nah, kalau nggak sholat, mau gimana? Mau sehat? Sehat itu dengan sholat. Ini kata Nabi. Syihatul badan. Yang keempat, wa unsur fil qabri. Sholat membuat kubur kita ini menjadi tenang, nyaman, tidak ada huru-hara malaikat, mungkar. Ya, sholat. Pengen kubur kamu terang, lapang, nyaman, tenang, tentram, jaga sholat 5 waktu. Yang kelima, wa munzilur rahmah. Sholat menjadi sebab turunnya roh. Itu tadi saya katakan wa ma'danul musafat. Ketika seorang wa'idha kabbar al-abdu, ketika seorang Allahu Akbar, ini ada ikhlas. Langit 7 ini membuka semua. Allah turunkan rahmat sampai kapan? Sampai selesai kita sholat. Makanya orang yang sudah nikmat dibuka pintu sholat itu nggak ingin berhenti sholat. Karena berhenti sholat berarti pintu langit kembali tertutup. Ini mi'rajul mu'min ila rabbi. Umat kita ingin kita ini bisa mi'rajnya sholat kita. Sholat ini mi'rajnya. Umat baginda Nabi sallallahu berkomunikasi, berinteraksi, berkonversasi dengan Allah. Sampai ngomong, kita ngomong dijawab oleh Allah. Tanya aja. Wa munzilur rahman. Yang keenam, wa miftahus sama. Salat menjadi pembuka pintu langit. Artinya amal kita diterima, doa kita diijabah. Itu dikatakan di dalam hadis lain. Yang ketujuh, wasiqalul mizan. Salat ini yang menjadikan amal timbangan menjadi berat daripada timbangan pemberat amal itu salat. Semakin salatnya baik, kesempatan kita selamat dari kesulitan di akhirat semakin besar. Yang kedelapan, yang kesembilan, wasamanul jannah. Salat ini adalah harga masuk surga. Ingin masuk surga harus salat. Dalam hadis lain, as-salatu miftahul jannah wa miftahus salati al-wudu. Salat itu kunci surga lah, kuncinya salat itu wudu. Nah, karena itu Anda perhatikan wudumu, jangan tergesa-gesa. Salat itu ya syaratnya harus suci dari hadas, dari untuk suci dari hadas dengan wudu, untuk suci dari najis
Hadis kecil dengan wudu, hadis besar dengan mandi. Nah ini kalau kita nggak tahu tata cara wudu dengan benar, gimana sholatnya? Ya nggak jadi. Kalau nggak jadi, anak sholat. Berhati-hatilah sebelum kita sholat berwudu. Kita lakukan sempurnakan wudu kita, sunnah-sunnahnya jangan ditinggalkan. Ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Abbas Muhammad At-Tijan. Jangan meremehkan sunnah. Para mengharap ridho Allah itu adalah orang yang selalu mengerjakan semua yang diperintah Allah tanpa memperhatikan wajib maupun sunnah. Yang ke-10, wa hijabun minan nar, salat adalah penghalang dari api neraka. Ini salat ya, ini hikmah Isra wal Mi'raj. Kemudian ada satu lagi ketika Nabi Mi'raj di langit yang ke-7 itu malaikat Jibril tidak bisa, ini tour guide, ini tour guide-nya Mi'raj itu siapa? Nah, itu Azam ini. Tapi malaikat Jibril ada guide-nya yang mengantarkan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, sampai langit 1, yang minta izin membuka saja ini malaikat Jibril. Sampai ke langit 7 malaikat Jibril sudah nggak mau, sudah saya tidak bisa mengantar lagi, Anda sudah ditunggu. Ayo Nabi. Di situ Nabi melihat sesosok makhluk. Ini hadis ya. Iya, banyak ditulis di dalam kisah-kisah Isra wal Mi'raj. Seperti dalam kitab Ad-Dardir. Ini kalau di Pondok Buntet selalu dibaca ini setiap tahun. 25, 26, 27 khatam tadi 3 hari. Tapi yang pentingnya peristiwa Isra ini hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya. Dalam perjalanan Nabi melihat sesosok makhluk yang samar yang ada di bawah arsy. Nabi heran, kok bisa? Jibril aja nggak bisa naik, ini ada kita sama Nabi. Nabi tidak bertanya, mana amalakun siapa itu? Apa ini malaikat? Ikola Anabiyun, bukan waman huwa. Kalau begitu siapa dia? Malaikat tidak, Nabi tidak. Tapi siapa ini? Ini manusia biasa. Qala hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu rutaban bi dzikrillah wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid wa lam yastasibba liwalidayhi qattu. Ini adalah orang yang dulu di dunia kerjaannya 3. Lesan yang selalu bahasa berzikir, hati yang selalu menjaga sholat 5, hati gantung nang masjid, digantung di masjid itu sholat dijaga, sholatnya di masjid berjaga. Yang ketiga, walam yastasibba liwalidayhi, dia tidak pernah durhaka kepada kedua orang tua sekaligus. Ini sesuai dari wasiat Syekh Abdul Abbas Muhammad At-Tijani. Ikutilah syariat Allah dan Rasul, ikutilah wasiat Syekh Abdul Abbas Muhammad At-Tijani, karena tidak keluar dari syariat Allah dan Rasul. Di antaranya adalah berbuatlah ikhlas di dalam setiap amal. Ini penting, ikhlas itu kunci. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Siapa yang hanya mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas, dakhalal jannah. Sahabat bertanya, qalu wa ma ikhlasuha ya Rasulullah, di mana la ilaha yang ikhlas? Qala antahsuzahu an maharimillah. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, itu bisa menahan dirimu dari melakukan perkara
yang dilarang oleh Allah secara sengaja. Jadi dijauhi larangan-larangan. Setelah kita ikhlas, setelah kita menjaga sholat 5 waktu, kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, jauhi larangan-larangan Allah. Ini manusia istimewa dunia. Lisanuhu rutobun bidzikrillah. Lisan yang banyak dibaca buat berzikir kepada Allah. Inilah orang yang cerdas. Kalau tidak bisa berucap zikir, baca Quran, memberikan nasihat, menyampaikan hajat hati kita, diam itu selamat. Jaga sholat, berbaktilah kepada kedua orang, mudah-mudahan mendapatkan berkah Isra wal Mi'raj. Selanjutnya ini hal dari Sayyid Ali yang ke-85, seperti yang telah diceritakan oleh Kiai Zaki Umar, tentang siapa Sayyid Ali, siapa Sayyid Muhammad. Beliau orang-orang yang besar, yang berjasa besar membawa tarekat Tijaniyah. Yang ke-85 dari Sayyid Ali At-Thayyib, yang ke-35 dari Sayyid Muhammad bin Ali At-Thayyib. Lantas apa sih pelajaran yang bisa kita ambil di dalam peringatan haul? Haul itu peringatan setahun sekali, tahunan. Haul itu artinya setahun. Untuk apa diperingati? Yang pertama dan paling utama, tidak ada lain kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama. Kedua, kita bersyukur kepada Sayyid Ali At-Thayyib, Sayyid Muhammad Ali At-Thayyib. Kita berterima kasih kepada Allah telah menurunkan Sayyid Ali At-Thayyib. Kita bersyukur kepada Sayyid Ali karena telah memberikan jalan kita untuk bisa mendapatkan petunjuk tarekat Sidi Abil Abbas Ahmad Muhammad At-Tijani. Jenengan teng beriki, Anda semua ke sini bersyukur nikmat, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada beliau yang dikauli, yang telah berjasa besar untuk kita. Nah, Anda bersyukur, ini perintah. Orang yang bersyukur dicatat orang mukmin, karena mukmin apabila dapat nikmat dia bersyukur. Nah, orang yang bersyukur, nikmat itu akan ditambah, tidak akan diambil. Orang yang bersyukur, dia dicintai dan diridhoi oleh Allah. Orang yang bersyukur, dia tidak akan diberikan siksa oleh Allah. Orang yang bersyukur, karena ini perintah, dicatat ibadah yang pahalanya luar biasa. Afdalu ibadillahi yaumal qiyamah al-hamadun, kata Nabi. Hamba Allah yang paling utama nanti pada hari kiamat adalah hamba yang banyak bersyukur. Alhamdulillah. Di sini kita juga memuliakan beliau, mencintai beliau. Ini perintah, ini tuntunan. Kenapa kita memuliakan dan mencintai? Karena beliau orang yang dicintai Allah. Karena beliau orang yang dimuliakan Allah. Sebab apa? Beliau orang yang alim. Beliau orang yang dekat dengan akrimul ulama wa innahum warasatul anbiya, faman akramahum faqad akramallah wa man akramallahu fa ma'wahul jannah. Muliakan ulama karena mereka lah penerus perjuangan para hadis lain. Ulama umat tiga anbiya ibani Israel. Ulama umat itu seperti para nabinya orang-orang Bani Israel. Tugasnya sama seperti Nabi. Muliakan mereka. Siapa memuliakan ulama, dia memuliakan Allah. Siapa memuliakan Allah, dia mendapat tempat kembalinya adalah surga. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah, kita cinta kepada mereka. Karena kita cinta kepada Allah, mereka orang yang dicintai Allah. Kata Syekh Sufyan Ibnu Uyainah,
Man ahabballaha ahabba man ahabbahullah. Wa man ahabballah ahabballahu alaihi. Cintailah Allah dan cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Siapa yang cinta kepada Allah, maka harus cinta kepada orang yang dicintai Allah. Siapa yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, Allah akan cinta kepada dia. Jadi rebut, raih, kejar cintanya Allah melalui mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Kita di sini karena kita cinta kepada Sayyid Ali, Sayyid Muhammad At-Taib. Betul? Betul, alhamdulillah. Cinta ini kunci. Siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, cintai mereka. Kunci hidup bahagia, cintai orang-orang yang dicintai Allah. Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan, idza aradta sa'adata fid dunya wal akhirah faj'al nafsaka fi qalbi waliyyin min awliyaillah. Kalau kalian ingin kehidupan bahagia dunia akhirat, faj'al nafsaka, jadikan diri kalian fi qalbi waliyyin, masuk ada di dalam hati satu wali. Ini wali besar Sayyid Ali min auliyaillah. Gimana menjadikan diri kita ada di dalam hati mereka? Imam Al-Ghazali ditanya, kilalahu wa kaifa ja'lu nafsi fi qalbi waliyin. Gimana caranya menjadikan hati kita ada di dalam hati qala tuhibbuhum fayuhibbunak. Cintai mereka, maka mereka akan mencintai kalian. Jadi kunci hidup bahagia, cintailah orang yang dicintai Allah. Cinta, jadilah warga Indonesia yang baik, cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Ini juga Abu Yazid Al-Bustami dikisahkan, ja'arrojulun ila Abu Yazid Al-Bustami. Ada seorang datang kepada seorang wali Abu Yazid Al-Bustami. Ya Abu Yazid Al-Bustami, dullani ala amalin ataqarrabu bihi ila rabbi. Tolong kasih saya amalan yang dengan amalan itu saya segera dekat dengan Allah. Amal yang paling cepat mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Allah Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ahbib auliya Allah, cintai para walinya Allah, kekasih Allah, liyuhibbuk, agar mereka bisa mencintai kalian. Fa innallaha yanduru ila qulubi auliyaih fala'allahu yanduru ila ismika fi qalbi waliyyi wa yughfaru laka. Sebab Allah itu yang dilihat itu bukan hati kalian, tapi hatinya wali. Barangkali ketika Allah melihat hati walinya, di situ ada nama kamu terukir dengan saking sayangnya wali itu dengan kamu, jenengmu membekas di situ, nama kamu membekas di situ, dilihat sama Allah, lah kok ada kamu, Allah ampuni dosamu. Itu semua berkah dari guru-guru kita, orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan lupakan, peringati hal mereka. Nih. Terus selanjutnya hal ini adalah kecintaan kita mendoakan beliau, dosa diampuni, semua amal diterima, diberikan tempat yang mulia. Mudah-mudahan dengan kehadiran semua Anda semua dengan sabar, dengan ikhlas di sini, ini Allah tinggikan derajat beliau. Amin. Allahumma, keluarga-keluarganya mudah-mudahan Allah mudahkan semua urus. Amin. Allahumma. Selanjutnya di sini kita ingat sama dia. Inilah siapapun yang hidup pasti akan mati. Hanya nanti mengatakan orang yang paling cerdas, orang yang paling mulia itu bukan orang yang banyak harta,
orang yang postur tubuhnya oke, jawab tidak. Nabi pernah didatangi oleh para sahabat, ini sahabat Abdullah ibnu Umar, nggak ada 10 orang, ada satu orang yang mengatakan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man atyasun nas wa man akramuhum. Ya Rasul, siapa sih manusia yang paling cerdas, manusia yang paling mul? Qala aksaruhum lil mauti zikran wa asyadduhum lahu istiadan. Ulaika humul abyas. Manusia yang paling cerdas itu orang yang banyak mengingat mati, orang yang sibuk mengumpulkan bekal. Mengingat dosa itu menghapus dosa, mengingat kematian itu menghapus dosa, mengingat kematian itu mengurangi kecintaan kamu terhadap dunia. Sumber kerusakan adalah hubud. Ini Nabi mengatakan aksiru min dzikril mauti fa innahu yumathisu dzunub wa yuzahidu fid dunya. Perbanyak ingat mati, sungguhnya banyak ingat mati itu menghapus dosa, menjadikan kamu tidak mencintai. Cinta dunia adalah sumber hubbud dunia. Ra'su kulli khati. Cinta adalah sumber pangkal dari semua kerusakan. Karena kecintaan. Kenapa orang cinta dunia? Karena lupa mati. Ketika seorang sudah lupa mati, dunia dijadikan alat untuk berbuat maksiat. Itulah kehancuran seseorang. Nah, mudah-mudahan melalui media hal ini kita banyak sibuk mengingat mati sehingga mendorong kita sibuk. Kata syawadu fa inna khairaz zadi, kita banyak beribadah, banyak beramal soleh, terutama kita perbaiki yang sudah mengikuti Torekoh, kita benahi, kita jalan dengan sungguh-sungguh. Itu modal kita. Jalan kita yang sudah diajarkan oleh orang yang dicintai Allah, insya Allah kita semua. Ikuti, inilah. Di antara hikmah qal adalah kita mengingat kembali apa yang pernah dipraktekkan, diajarkan oleh beliau. Di antaranya beliau adalah mengajari kita berzikir pagi sore, istighfar, baca selawat dan kalimah la ilaha, itu sesuai ajaran Nabi. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, hadis riwayat Imam Turmudi, anzalallahu alayya al-amanaini li ummati, Allah telah turunkan atas saya 2 keamanan untuk umat saya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apa 2 keamanan? Siapapun yang melakukan dijamin aman. 1, Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama kamu Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ini yang dimaksud adalah membaca salat. Yang kedua, wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama kaum itu sedang mereka banyak beristighfar kepada Allah. Istighfar yang diajar astagfirullah, baca selawat. Ini jaminan keamanan. Kemudian disempurnakan ajaran beliau. Rasul kepada Sidi Abdul Abbas, Sidi Abbas kepada Ali At-Tayyib, diajarkan baca, tutup dengan la ilaha. Itu adalah sebaik-baik ucapan dari nabi-nabi sebelumnya juga. Itu Nabi yang mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha. Nabi pun mengingatkan kepada kita, Anda jangan sibuk memperbarui rumah atau apa saja yang Anda di kereta sibuk. Perbarui selalu iman kali, jadidu imanakum. Perbarui selalu keimanan kalian. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah.
Gimana caranya perbarui iman ya Rasul? Aksiru biqauli la ilaha la ilaha miftahul jannah. Tiga pilar istighfar, baca selawat, la ilaha. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari peringatan Isra Mi'raj, mendapatkan berkah dari peringatan Hal Sidi Sayyid Ali At-Thayyib, Sayyid Muhammad bin Ali At-Thayyib. Amin Allahumma. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.